Halo kawan-kawan, Jumat Bincang kali ini saya akan menemui salah satu musisi sekaligus aktivis lingkungan di Pulau Dewata. Kawan-kawan mungkin sudah tidak asing lagi dengan figur satu ini. Kali ini saya akan menggali informasi terkait dengan isu lingkungan khususnya sampah dan plastik bersama Robby Navikula. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Halo kawan-kawan, jadi di Jumat Bincang kali ini saya sudah bersama seorang musisi dan juga aktivis lingkungan, Robby Navikula. Hari ini saya ingin mengetahui pandangan Bli Robby sendiri tentang sampah plastik itu. Jadi gimana, Robby? Wah, ini mengkhusus tentang sampah plastik ya. Ya, karena kita pikir sih ini menjadi isu yang urgent saat ini ya. Dan kebetulan saat ini memang saya fokusnya lagi ke plastik. Kita lagi ada project untuk membuat sebuah film seri yang berisi tentang isu manajemen sampah plastik dan impact mikroplastik terutama ke lautan. Kenapa kita pikir penting? Karena saat ini Indonesia lagi jadi sorotan internasional. Karena ternyata Indonesia dapat predikat sebagai negara kedua terbesar di dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita pikir aib kan. Ya. Kalau menurut Bli itu sebenarnya masalah sampah atau masalah lingkungan ini tanggung jawab siapa? Ya, kalau saya pikir sih kita semua, kita bagian dari semua masalah. Sekarang bukan zamannya lagi memblaming, tapi kita bersama-sama duduk untuk kita semua bagian dari masalah, terus next apa? Jadi kita lebih banyak berbicara tentang solusi base. Solusi-solusinya gimana nih? Dan ketiga hal yang harus bergerak bersama. Perubahan itu terjadi apabila tiga hal ini duduk bersama dan membicarakan solusi, yakni pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, corporate. Nah, di sini kita harus gabung nih. Memang harus digalakkan lagi. Harus dikolaborasikan. Kalau dulu rasanya LSM kita bergerak sendiri, pemerintah bergerak sendiri. Kalau sekarang harus gabung. Harus ketok semprong modal-modalnya. Masyarakat adat harus bergerak juga. Dan pemerintah senang juga karena sebenarnya kita juga membantu meringankan tugasnya mereka kan. Yeah. Saya mau penasaran dengan hal terkecil aja dulu, Bli. Oke. Misalkan kalau kita dari masyarakat aja, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin untuk mengatasi permasalahan lingkungan kayak sekarang? Iya. Berspesifik ke isu plastik ya. Sebenarnya gampang aja. Saya percaya bahwa semua orang itu punya sifat yang baik dalam dirinya ya. Sifat yang baik itu artinya manusia pada dasarnya tidak ingin menyakiti manusia lain, tidak ingin merugikan orang lain. Ada rasa malu, apalagi kita orang Bali ya, malu ada norma sosial yang melihat apabila kita merugikan orang lain. Di satu sisi, kita juga punya rasa malu apabila kita menjadi orang yang dicap sebagai orang yang jahat apabila kita mengotori lingkungan. Sehingga efeknya juga merugikan orang lain kan. Kita bikin sampah di sungai, efeknya adalah misalnya kayak sungai itu jadi nggak enak dilihat dan berimbas pada industri pariwisata gitu misalnya kan itu. Ya, sekarang bagaimana kita memikirkan itu. Jadi kita bikin sampah, kita memakai sebuah produk. Sekarang kita memikirkan sisa dari produk ini apakah kita akan merugikan orang lain atau merugikan lingkungan kan gitu. Kan semuanya hanya mau memikirkan itu kan. Ini pilihan kita menjadi orang baik atau orang yang jahat dan tidak peduli, egois gitu. Ya ada di situ. Kalau kita sudah memikirkan ini, kita akan sebisa mungkin untuk misalnya yang paling kecil pendidikan dasar ini adalah hal yang saya ajari pada anak kecil itu. Jangan buang sampah sembarangan. Udah dewasa dikit lagi di level kuliah, bagaimana kita begitu ada regulasi keluar, anak-anak kampus bereaksi untuk mendukung pemerintah ini, mendukung kebijakan ini, atau juga untuk menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk membuat terobosan-terobosan baru. Ini kan di level anak kuliahan. Dan di level semua institusi kayak gini, orang jadi dokter, kamu memikirkan sampah medismu, kamu bergerak di bidang industri, kamu memikirkan limbah yang kamu buat mau dibuang kemana. Ini kedewasaan ini kan diukur dari cara orang mengatasi masalahnya ya. Anggaplah dari ruang lingkup terkecil dulu, di keluarga sendiri, apa sih yang bisa kita sebenarnya lakukan untuk menjaga hal-hal kayak sampah plastik itu untuk keluar? Iya, hal kecilnya sebenarnya yang paling gampang itu kita ada waktu untuk berpikir sampahnya kita itu apa aja bahannya, apa aja yang kita anggap sampah dari rumah tangga. Kalau aku sendiri begitu aku pilah, ternyata isinya adalah 70% organik,
sampah dapur Ya. ini. Sebagian besar sampah organik namanya karena kita makan tiap hari. Dan 30% dan non organik. Dan ternyata dari 30% non organik ini, 25%-nya itu adalah sampah yang ternyata bisa diambil oleh pemulung. Duit. Yang non organik. Jadi 5%. 5%-nya ini sampah yang aku tidak bisa olah dan ini harus lari ke diangkut oleh tukang sampah lah. Tapi sebisa mungkin sekarang aku mau mengurangi 5% ini karena ternyata 5% ini isinya ternyata adalah tas kresek atau sedotan plastik. Ini kalau aku bisa kurangi masuk ke rumahku, mungkin dia akan berkurang jumlahnya. Terus, Nah, 70% ini nah itu 70% ini sebenarnya tidak pernah keluar dari rumahku. Karena apa? Karena dia ya aku sederhana aja, aku juga tidak serajin itu. Aku bikin tempat pengomposan di rumah. Jadi aku tumpuk. 3 minggu kemudian udah jadi pupuk. Aku tinggal balikin lagi ke kebun rumah. At least kan mengurangi sampah yang keluar dari rumah kan. Berjalan kan. 25% juga pemulungnya yang langgananku ini senang banget dia karena udah dipisah sampahnya. Sampah-sampah ini sebenarnya ada dan menghasilkan gitu kan. Iya. Menghasilkan sesuatu, entah itu jadi pupuk, entah Jadi itu pupuk, jadi duit. benar. Sebenarnya kan itu yang harus disosialisasikan. Betul. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau ini sebenarnya bisa jadi duit gitu. Benar. Kalau kamu cukup baik dan mau memikirkan ini sebenarnya bukan hal yang gampang sih. Cuma mau meluangkan waktu, peduli gitu loh. Sekarang kan masalah kita TPA udah overload. Ya. Karena apa? Karena 100% ini dicampur langsung dibuang, campur, dibuang. Kan ya bukan solusi namanya. Dan 5% ini bisa kita kurangi. Dan sudah ada dukungan dari pemerintah misalnya muncul perwali untuk menolak tas kresek. Berarti kan semakin aku tinggal bawa ke swalayan tasku sendiri, belanja, aku nggak bawa pindahin tas itu ke 5% tadi ini kan. Jadi ini kita menolak tas kresek, menolak sedotan plastik dan menolak styrofoam. Sebenarnya kan kalau dari konsep pemerintah, kira-kira apa sih yang sebenarnya bisa kita lakuin dalam pemilahan sampah? Karena kan itu juga kita udah milah di rumah, toh masuk truknya juga jadi satu kan? Betul. Nanti kalau sudah semua kebutuhan masyarakat memisahkan dan mereka mendesak pemerintah, pemerintah kan hanya merespon apa yang menjadi obrolan mayoritas. Masyarakatnya sudah mau milah nih. Ya berarti distribusinya truknya harus ada 2 nih, truk hijau dan truk kuning gitu. Ngangkutnya organik dan organik. organiknya. Yang kuning misalnya lari ke bank sampah untuk diolah sama pemulung, kuning misalnya itu adalah bahan-bahan recycle ya. Yang hijau lari ke tempat pengolahan kompos. Dan itu punya nilai value uang juga. Kita pernah dulu tahun 2012 kalau nggak salah, itu bersama teman-teman kita bikin analisis bodoh-bodoh lah, analisis warung kopi lah. Seandainya kalau pemerintah Bali dengan jumlah sampah tahun 2012 itu, sekarang udah jelas bertambah ya. Itu dari tahun kita bikin, itu ada teman saya Diki dulu, kita ngobrol-ngobrol, nulis tentang ini. Kira-kira berapa ya dapat duit ya dari mengolah 70% organik sampah ini, sampah organik. Organik aja ya, belum, nggak usah non organik. Ini sebenarnya juga duit nih, tapi dari organik aja yang 70% jumlahnya. Ternyata waktu itu kita dapat, saya masih ingat angkanya, per tahun pemerintah Bali bisa menghasilkan 4,3 triliun dari sampah itu, organik itu, apabila harga kompos dihargai Rp4.000 per kilogram. Cuman kan ini yang nggak disadari kan. Iya, ini kan masalah skala prioritas kan. Nah, tapi kalau kita ngeblame kayak gitu, nggak ada solusi juga kan. Nah, ini adalah tugas pemuda-pemuda nih. Kalau saya sendiri karena sudah ada kesadaran lama gitu kan, melakukan hal ini jadi seperti kebiasaan sehari-hari kan. Tapi saya juga penasaran nih, kira-kira kalau menurut Gong sendiri, anak-anak muda sekarang itu susah nggak bagi mereka untuk kayak bawa tas sendiri, tote bag itu misalnya untuk belanja sendiri, atau bawa kotak makanan sendiri, atau tumbler air minuman sendiri? Itu mungkin Gungde bisa kasih masukan, karena Gungde kan lebih banyak juga terlibat dengan pergerakan anak-anak muda zaman sekarang kan. Nah, jadi kan kalau menurut saya itu sebenarnya dibilang sulit sih enggak kan gitu. Itu kan masalah keinginan kita sendiri. Maksudnya kita pertama itu kalau menurut saya harus sadar dulu sebenarnya ini adalah hal kecil. Sebenarnya kalau masalah bawa tote bag atau bawa tumbler atau bawa kotak bekal makanan itu sebenarnya itu kan hal yang positif itu, dalam artian kalau misalkan kita bawa kresek itu impact ke depannya itu yang harus disadari dulu oleh teman-teman kan itu. Jadi gitu. Sebenarnya kan balik lagi dari diri sendiri dulu. Gimana sih caranya kita menjaga lingkungan kita, misalkan ya
balik lagi pakai tote bag, Iya. misalnya kita belanja ke pasar, ke Benar. swalayan atau kemana itu kan bisa dipakai. Udah berapa kantong plastik sebenarnya yang kita kurangin dengan kita pakai itu. Tapi, nah kalau kita oke lah, karena sudah menjadi kebiasaan itu mungkin bukan hal yang susah ya. Tapi kalau kira-kira menurut pandangan Gung sendiri, di kebanyakan anak muda ini susah dilakukan, memang impossible dilakukan oleh mereka atau karena kebanyakan orang malas saja? Kalau menurut saya sih karena emang nggak terbiasa aja balik Nggak lagi. terbiasa Karena aja. memang mungkin perlu ada contoh gitu ya, contoh nyata gitu, dalam artian ada yang dilihat oleh teman-teman, kalau ini impactnya bagus gitu ke depan. Misalkan kayak saya pun sekarang tertarik sekali untuk ketemu Bli Robi kan karena hal ini, karena saya memang benar-benar ngelihat bahwa bagus banget konsep yang Bli buat nih, misalkan kayak gimana sih ngurangin sampah-sampah organik di lingkungan rumah dulu lah gitu. Jadi kan itu yang saya pengen tahu, dan siapa tahu saya juga bisa sampaikan ke teman-teman bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya cuman perlu dibiasakan aja gitu. Ya. Yang tidak terbiasa ini kan baru di generasinya kita aja. Sebenarnya kalau kita nanya nenek-nenek kita dulu yang belum kenal plastik itu, mereka bisa bikin taplak, pakai taplak ikat gitu. Mau digantung naik motor juga semuanya gampang. Kadang-kadang musisi bawa kahun aja, ada tasnya itu, apalagi bawa bantan. Ya itu. Saya pun sekarang juga membagikan tote bag itu untuk masyarakat kan juga dengan tujuan, dengan harapan ada loh hal positif biarpun kecil gitu. Biarpun kecil, setidaknya ini harus terus kita galakan ke masyarakat biar nanti itu terngiang kalau memang oh ya saatnya sekarang mengurangi sampah plastik, saatnya mengurangi kantong plastik gitu. Nah, ini berarti bagi masyarakat, kalau sudah dikasih tas belanja cuma-cuma, habis itu masih juga tidak pakai. Berarti memang egois banget berarti ya. Nah, berarti kan memang balik lagi emang harus terus disosialisasikan. Ya. Memang masyarakatnya juga dibuat sadar lah kalau Iya. memang ini gimana sih efek kedepannya kalau memang kita menggunakan plastik. Jadi kita sebenarnya kan dari ruang lingkup terkecil pun sebenarnya harusnya bisa menerapkan 4R ini kan. Misalkan kayak reduce itu, mengurangi penggunaan kantong plastik itu kan sebenarnya kita bisa gitu. Bisa sekali Kan. Terus belum lagi ada reuse, misalkan kita sudah terlanjur beli botol air minum itu kan sebenarnya bisa kita manfaatkan kan. Botol air minum itu entah untuk tempat minyak atau tempat sabun pembersih piring atau kan bisa sebenarnya. Ini sebisa mungkin kita pakai berkali-kali juga di rumah. Sampai akhirnya nggak bisa dipakai. Sampai akhirnya nggak bisa dipakai lagi, karena menjadi permasalahan kan sebenarnya adalah plastik sekali pakai. Kita cuma pakai tas plastik itu dari warung untuk beli sikat gigi satu. Pakai tas kresek kita pakai di rumah, sekali pakai sikat giginya kita ambil, jarak ke warung itu cuma 3 menit, kita lempar ke alam. Ya. Kita pakai sedotan minum, rata-rata 3 menit, sedotan ini kita lempar ke alam. Pakai cuma 3 menit sekali pakai, tapi begitu ada di alam dia ratusan tahun ada. Impactnya itu ratusan tahun. Dan ini plastik, Indonesia menggunakan 500 juta kantong plastik per hari. Per hari 500 juta. Dan menggunakan 92 juta straw plastik per hari. Bayangin bagaimana nggak buminya kita overload kan. Sekali pakai itu yang menjadi masalah. Ya. Ada juga recycle. Ya Benar. kan sebenarnya recycle ini kan bisa kita serahin tugasnya kan ke pemulung itu bisa kan, cuman kan memang harus dari kita lah juga yang membantu kerjaan mereka kan. Dengan cara memilah kan gitu, memilah sampah organik non organik. Iya. Nah, reviews baru-baru ini dari kita yang menolak atau mendukung regulasi pemerintah biar untuk menolak menggunakan plastik ini kan. Menolak menggunakan plastik, menolak styrofoam dalam satu daerah. Nah, sekarang kita lagi mengurai dengan teman-teman nih bersama, mau nggak Pura Bali sebagai Mother Temple untuk menolak yardnya ini supaya tidak dibungkus tas plastik. Dan kita sendiri sampah ini toksik. Masa bawa toksik ke tempat suci? Mengotori tempat suci, membawa sesuatu yang beracun ke tempat suci sama dengan letah kan? Ya. Kalau di pura kan letah itu nggak boleh masuk pura kan? Gimana lah cara kita juga menjaga kan. Betul. Gitu. Persepsi letah ini bisa nggak tas plastik ini masuk kategori letah? Selain itu juga saya sih pengen banget nih ngelihat apa aja sih yang udah Bli lakuin dengan pengurangan sampah yang 70% ini di skala rumah ya. Mas ini contoh yang bisa kita lakukan sehari-hari lah. Jadi boleh nggak saya lihat gimana sih cara pengolahan sampah yang dilakukan di rumah lah dulu.
Ya kalau ngomong soal rumah berarti penghasil sampahnya kebanyakan dapur kan. Ya. Limbah pawon. Nah, itu bisa kita lihat. Oh iya, tapi tunggu dulu. Jadi kawan-kawan saksikan Jumat Bincang selanjutnya gimana saya ingin memperlihatkan gimana sih caranya beli Robi untuk mengolah sampah di rumahnya aja deh dulu. Jadi sampai jumpa kawan-kawan. Ini sebenarnya minuman pun ini aku juga nggak tahu siapa yang mau karena kita selalu pakai 50%. Ini mungkin lebih dikit teman-teman. Ini mungkin 80%. Berapa proyek kayak gas plastik kayak ini. Kalau ini tercampur, dia jadi sampah lah di TPA. Kalau ini bisa, ini diambil dulu. Ini diambil sama teman saya. Bisa. Begitu ini penuh, tuh udah bisa jadi kompos. Kan kosong dia. Habis itu begitu penuh ya biarin aja.